Nah, kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi kepada Bu Anita dalam rangka proses supervisi yang akan saya lakukan kepada Bu Anita yang merupakan guru geografi di SMA Negeri 4 Binjai. Assalamualaikum Bu Anita, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Gimana nih kabarnya Bu Anita? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini kita langsung aja ya Bu Anita ya. Jadi hari ini Bu kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Sebelum besok saya masuk ke dalam kelas untuk melihat proses jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau untuk mensupervisi lah seperti itu istilahnya Bu ya. Oke, baik Bu. Jadi adapun yang menjadi tujuan dari supervisi ini ya Bu ya adalah untuk mengetahui Ibu dan juga untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi kali ini ya Bu ya, itu untuk melihat kesiapan Ibu atau persiapan awal lah bisa kita bilang seperti itu ya Bu ya, sebelum nanti Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas, sebelum saya melakukan observasi atau supervisi ke Ibu di dalam kelas, supaya lebih mantap lagi ya Bu, lebih matang lagi lah nanti proses pembelajaran. Iya benar. Oke Bu Anita, jadi ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan ke Ibu nih. Yang pertama itu Bu, pertama-tama kira-kira Ibu membawakan materi apa ya untuk anak-anak nanti di dalam kelas? Saya membawa materi tentang hidrosfer. Hidrosfer ya. Hidrosfer itu ada kaitannya dengan siklus hidrologi. Siklus hidrologi, oke baik Bu. Nah kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu? Di tujuan pembelajaran saya itu siswa dapat mengikuti proses pembelajaran melalui model pembelajaran discovery. Lalu peserta didik dapat memahami, menjelaskan, serta menyajikan siklus hidrologi, lalu dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Oke, berarti tujuan Ibu tadi adalah supaya siswa dapat memahami begitu ya Bu ya, dan juga menyajikan data bagaimana proses siklus hidrologi seperti itu ya Bu ya. Oke Bu Anita, kira-kira area pengembangan apa yang ingin Ibu capai dari tujuan pembelajaran tersebut? Area pengembangan di sini saya mengembangkan ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Kalau pengetahuan itu saya menginginkan siswa dapat menjelaskan bagaimana proses siklus hidrologi itu berlangsung. Sedangkan kalau keterampilan itu siswa dapat membuat atau menggambarkan siklus hidrologi itu. Bisa juga siswa membuat satu nyanyian yang menjelaskan tentang siklus hidrologi tersebut. Oke, berarti area pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Anita ada dua ya Bu ya, keterampilan dan juga pengetahuan ya, pengetahuan siswa tentang siklus hidrologi seperti itu ya Bu ya. Oke Bu Anita, jadi strategi apa nih yang Ibu persiapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran atau area yang ingin Ibu kembangkan tadi? Strategi yang akan saya lakukan yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Oke. Kemudian saya akan membagi kelompok sesuai dengan gaya belajar. Oke. Lalu untuk modelnya saya gunakan discovery. Lalu metodenya itu ada diskusi, lalu ada pengetahuan dan tanya jawab. Oke, bagus sekali ya Bu. Berarti untuk strategi Ibu dalam pembelajaran nanti Ibu akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi begitu ya Bu ya, dan juga mengintegrasikannya dengan pembelajaran sosial emosional begitu ya. Sementara untuk modelnya Ibu menggunakan discovery learning dan metodenya dengan diskusi, tanya jawab dan penugasan seperti itu ya Bu ya. Iya, bagus sekali ya Bu ya. Nah kemudian Bu Anita, bagaimana dengan medianya Bu? Apa media kira-kira, media apa nih yang akan Ibu gunakan untuk mensukseskan pembelajaran Ibu di dalam kelas? Media yang saya gunakan untuk membuat pembelajaran itu berjalan dengan baik, yaitu saya menggunakan foto,
infografis, lalu saya menggunakan media wabuk yang diberi linknya WA grup ya Bu ya. Ya, WA grup untuk anak-anak. Itu saya membagikan link-link berkaitan dengan proses pembelajaran tersebut. Oh, yang dikaitkan dengan gaya belajar siswa tadi ya Bu ya. Gaya belajar siswa. Iya, oke, bagus sekali ya Bu Anita ya. Jadi kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan proses pembelajaran tersebut, di kelas mana kalau saya boleh tahu, dan les keberapa gitu, waktunya kapan gitu ya Bu? Terjadwalnya saya akan melakukan proses pembelajaran tersebut itu pada hari Jumat ini ya Bu ya? Iya, ini. Lalu pada les kedua ya, pukul 8.15 di kelas 10 IPS 10 IPS 2 seperti itu ya Bu ya. Oke, baik Ibu, berarti nanti di hari Jumat di les 23 ya Bu ya, di kelas 10 IPS 2 Ibu akan melakukan pembelajaran, dan saya akan melihat Ibu ya di dalam kelas ya Bu, melakukan observasi ya Bu ya, melihat proses belajar anak di dalam kelas seperti itu ya Bu ya. Nanti saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas ya Bu ya. Baik Bu. Oke Bu Anita, nanti setelah kita observasi akan ada percakapan pasca observasi ya Bu ya. Tapi nanti percakapannya akan dihadiri oleh pengajar praktek saya untuk melihat proses supervisi atau percakapan pra observasi yang saya lakukan ke Ibu. Bersedia ya Bu ya? Insya Allah bersedia. Oke, terima kasih Bu Anita karena sudah meluangkan waktunya untuk melakukan percakapan pra observasi bersama saya. Dan sampai jumpa lagi ya Bu Anita nanti di hari Jumat. Sama-sama, sampai jumpa juga. Terima kasih ya Bu Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu yang kalian dapat hari ini bermanfaat dan berguna untuk kalian dalam kehidupan sehari-hari. Doa dimulai. Jadi Ibu akan mengabsen kalian, kalau angkat tangannya akan Ibu tahu. Alfrida, terbaru ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang yang namanya atmosfer. Sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu back dulu pelajaran yang sebelumnya agar tidak terlupakan. Ya, pelajaran atmosfer. Dari pelajaran atmosfer, apa aja yang sudah kalian ketahui? Ada yang sudah kalian ketahui? Ada yang bisa menjelaskan ya? Fungsi atmosfer. Apa sih fungsi atmosfer? Itu untuk menjaga suhu bumi tetap stabil, lalu menyeimbangkan keadaan di dalam dan luar bumi, mengurangi hawa panas yang dipancarkan sinar matahari, dan untuk melindungi dari masuknya benda-benda langit asing seperti meteor. Oke, bagus. Itulah fungsi. Nah, apa itu kan? Akan kita bahas pada hari ini. Sebelumnya saya akan memberitahukan apa sih tugas-tugasnya dan apa sih transfer. Jadi menganalisis dinamika ibadah terhadap kehidupan hari-hari ini yang dijelaskan itu ada apa aja, apa yang mau kita pelajari di kantornya. Ini yang akan kita sediakan pada hari ini. Nah, tujuannya apa? Dengan pelajaran di transfer, kalian dapat, siswa dapat Atmosfer kemudian mengembun dan terjadinya turun hujan. mengembun sehingga terjadinya turun hujan. Proses pengangkatan air. Ya, proses pengangkatan air. Pernah lihat hujan? Ya, nanti akan kalian bahas. Jadi
Nah, di kelompok dengan gaya belajar menurut kemampuan kalian yaitu kalian boleh menyelesaikan tugas yang saya berikan yang ada di depan dengan kelompok kalian. Kalian boleh menyelesaikan dengan cara apa yang kalian bisa atau apa yang kalian mampu. Dalam artian kalau misalkan kalian suka menjelaskan, membuat laporan atau menggambar, silahkan kerjakan di kelompok kalian. Pilih kelompok berdasarkan gaya belajar kalian. Kalau kalian, menurut kalian aku lebih suka menjelaskan tentang siklus hidrologi itu dengan cara bergerak, dengan cara kinestetik, silahkan cari kelompoknya. Saya lebih suka menjelaskannya Bu melalui video, silahkan bentuk kelompok. Paham? Tugasnya adalah yang ada di depan. Kondensasi ada yang tahu nggak apa yang selanjutnya akan terjadi setelah membentuk awan? Jadi kita di adveksi, betul. Nah, yang selanjutnya terjadi itu adalah adveksi di salju. Salju ini akan mengendap di atas gunung yang kita sebut sebagai glacier. Nah, ada dari kelompok kalian yang ingin bertanya sebelum kami tutup? Ya, silakan. Terima kasih kepada teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nela Syabani Nasution. Saya ingin bertanya kepada kalian, ada nggak hambatan untuk terjadinya siklus hidrologi? Ada dong. Hambatannya itu adalah di mana penebangan hutan tanpa melakukan reboisasi itu bisa. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. 1, 2, 3, ya. Ayo kita pelajari siklus hidrologi. Itu terjadi karena air ada prosesnya. Ayo kita pelajari bagaimana prosesnya. Siklus air dengan tahapannya.
berbeda dari pendampingan sebelumnya. Pada pendampingan kali ini Bu Okta akan menjadi supervisor ya terhadap rekan sejawat Ibu yang sudah Ibu tunjuk pada pelaksanaan observasi pembelajaran di kelas gitu. Jadi untuk kesempatan kali ini saya persilakan kepada Ibu Okta untuk memulai dialog pasca observasi berdasarkan data yang sudah Ibu terima pada saat pelaksanaan observasi pembelajaran di kelas. Untuk itu saya persilakan kepada Ibu untuk memulai dialognya. Silakan Bu Okta. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Langsung saja ya. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Anita. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Sri. Gimana nih kabarnya Bu Anita? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi Ibu, ini adalah percakapan pasca observasi di mana kita lakukan percakapan ini setelah kemarin kita melakukan praobservasi dan juga observasi. Saya lakukan observasi di kelas Ibu mengajar ya Bu ya. Nah Ibu, untuk percakapan kita hari ini ya Bu ya, kira-kira ini Bu ya, apa yang menjadi harapan Ibu dari percakapan kita hari ini? Harapan saya setelah adanya percakapan ini adalah saya mendapatkan masukan-masukan yang positif terkait pembelajaran yang saya lakukan pada observasi yang semalam Bu. Jadi positifnya itu dalam artian saya mendapat beberapa atau banyak ilmu yang telah Ibu berikan kepada saya. Jadi saya tahu bagaimana proses pembelajaran yang baik itu bagaimana gitu untuk siswa. Oke, baik Ibu. Berarti harapan Ibu hari ini adalah masukan ya seperti itu ya Bu ya, dari hasil observasi yang kemarin saya lakukan seperti itu ya Bu ya. Oke, baik Bu Anita. Nah ini saya mau nanya nih Bu Anita, gimana nih perasaan Ibu setelah kemarin Ibu melakukan proses pembelajaran di dalam kelas dan saya lihat tuh kegiatan pembelajarannya. Perasaan sebenarnya kalau jujur saya deg-degan ya Bu ya. Karena apa? Karena mungkin dari berapa tahun saya mengajar, sekolah kami ini jarang sekali untuk mengobservasi gurunya ke dalam kelas atau supervisi. Jadi sewaktu Ibu masuk ke kelas saya seperti ada hal yang berbeda. Jadi agak grogi ya kan. Tapi setelah saya menjalinnya, ternyata tidak semenakutkan yang saya kira gitu. Dalam artian kan walaupun kita teman sejawat kan ada orang yang memantau kegiatan kita, itu merasa lain gitu kan, merasa apa aku salah atau bagaimana. Tapi ternyata tidak, tidak dan menjadi pembelajaran juga untuk saya. Ini juga ya saya ya, karena Ibu merasa ternyata tidak seperti yang dipikirkan sebelumnya, seperti itu ya Bu ya. Ada kelegaan lah setelah diobservasi, oh seperti ini ternyata diobservasi. Oke, baik Ibu. Oke Ibu, jadi terkait dengan pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin, menurut Ibu nih, apakah pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin di kelas itu sudah sesuai dengan rencana Ibu atau rancangan Ibu yang Ibu sampaikan kepada saya di percakapan praobservasi kita kemarin? Kalau selesai tidaknya, kalau menurut saya itu sudah selesai ya dengan rancangan yang saya buat. Sesuai ya Bu ya? Sesuai dengan rancangan yang saya buat. Ya walaupun rancangannya tidak sempurna, tapi karena menurut saya itu udah sesuai dengan apa yang saya sampaikan kepada siswa, materi saya tersampaikan kepada siswa, semua kegiatan yang saya tuliskan di RPP itu terlaksana. Jadi sudah sesuai. Oke, baik Ibu, berarti menurut Bu Anita kegiatan kemarin sudah sesuai rancangan seperti itu ya Bu Anita ya. Baik Ibu. Kemudian Ibu, menurut Ibu, Ibu kan kemarin menyampaikan tujuan pembelajaran Ibu ya kan kepada saya ya kan di praobservasi. Apakah tujuan pembelajaran itu sudah tercapai menurut Ibu? Tujuan pembelajarannya menurut saya sudah tercapai. Itu saya melihatnya dari siswa dapat melaksanakan apa tujuan pembelajarannya tuh. Misalkan yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan bagaimana siklus hidrologi itu. Lalu siswa dapat menggambarkan tentang siklus hidrologi. Jadi mereka sudah menjelaskannya, mereka sudah menggambarkan dengan gaya belajar mereka. Jadi menurut saya sudah tercapai.
Oke, baik sekali ya Bu ya. Seperti yang Ibu sampaikan, tujuan Ibu kemarin adalah siswa dapat menjelaskan dan menggambarkan, menyajikan data seperti itu ya Bu ya tentang siklus hidrologi. Dan itu sudah tercapai dari hasil evaluasi yang Ibu lakukan ya. Iya, dari hasil evaluasi, dari penilaian saya melihat siswa itu sudah tercapai. Baik Ibu, bagus sekali ya Bu Anita ya. Kemudian Ibu, menurut Ibu nih dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin, menurut Ibu hal-hal apa yang Ibu rasa sudah baik dan perlu Ibu pertahankan di proses pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin? Hal-hal yang harus dipertahankan, kayaknya penggunaan metode pembelajaran diferensiasi itu sangat baik Bu. Dikarenakan dari strategi tersebut kita dapat mengakomodasi siswa untuk memenuhi gaya belajar dia. Misalkan seperti materi kami kan tentang siklus hidrologi. Jadi saya membebaskan siswa untuk menyelesaikan tugas yang saya berikan dengan gaya belajar ataupun minat mereka sendiri. Jadi kan yang selama ini kan kita lihat kan, ataupun nggak usah saya aja lah, selama ini kan saya memberikan tugas dan memaksa siswa menyelesaikan tugas dengan kemauan saya. Sedangkan yang strategi berdiferensiasi metodenya itu kita membebaskan siswa untuk memilih mereka mau membuat apa, benar sekali. Gaya belajarnya membuat apa. Mereka lebih hobinya, misalkan ada yang hobinya itu menggambar. Jadi mereka menjelaskan siklus hidrologi dengan menggambar. Ada yang hobinya itu mereka membuat gerakan, yaitu dengan kinestetik. Mereka jadi menjelaskan siklus hidrologi dengan nyanyi-nyanyian. Dan ada lagi mungkin dengan media-media lainnya, sesuai dengan minat dan kemampuan mereka sendiri. Oke, baik Ibu. Berarti menurut Ibu yang sudah baik adalah penggunaan strategi berdiferensiasi ke siswa ya Bu ya. Benar. Kemudian menyebabkan siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajarannya seperti itu ya Bu ya. Oke, baik Ibu, luar biasa sekali ya yang Ibu lakukan kemarin ya Bu ya. Kemudian Ibu, menurut Ibu masih ada nggak hal-hal yang menurut Ibu di proses pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin masih ada yang kurang nggak dan yang perlu Ibu tingkatkan lagi nggak? Untuk masa pembelajaran semalam kekurangannya itu yang pertama itu ada yang pertama itu adalah masalah waktu ya Bu ya. Kenapa masalah waktu? Ini kan waktu untuk pembelajaran kami kan hanya 2 kali 45 menit kan. Sedangkan kegiatan yang mau saya lakukan itu anak-anak kan misalkan membuat kelompok, mereka ide apa yang mau dibuat gitu kan, masih berpikir gitu. Jadi waktu itu tidak mencukupi untuk semua kelompok untuk menampilkan kreasi mereka, menampilkan hasil kerja mereka, sehingga kalau misalkan kami lanjut lagi pada pertemuan berikutnya itu jadi kurang menarik. Ya kan, yang pertama dia masih semangat nih, semangat saya buat seperti ini mau saya tampilkan, karena pertemuan berikutnya aduh Bu gitu. Jadi seharusnya ada beberapa yang lain lagi. Yang kedua adalah media, penggunaan media itu saya semalam tuh suatu observasi tidak menggunakan media infokus, sehingga materinya itu tidak saya tampilkan dengan aplikasi pembelajaran yang menarik. Kan bisa jadi pembelajaran mereka yang hobi dengan membuat karya-karya dari gadget-gadget kan sekarang kan anak-anak kan lagi hobinya tuh Bu megang handphone, makanya kenapa sih nggak kita kasih aplikasi yang membuat mereka itu membuat satu materi pembelajaran itu sehingga menarik, mereka itu paham gitu, mereka membuat sendiri. Lalu kekurangan semalam tuh saya tidak adanya ice breaking Bu tadi. Pertama seharusnya kita kan harus memberi semangat ya Bu ya. Kalau benar. Pertama masuk, selain kita mengucapkan salam, berdoa kan kita harus memberikan semangat untuk memotivasi si anak itu untuk melakukan kegiatan sebelum belajar gitu. Harus apa, tapi tidak saya lakukan, itu mungkin kekurangannya. Di pembelajaran sosial emosional ya Bu ya, Ibu sampaikan di awal ingin menerapkan, mengintegrasikannya ya Bu ya dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Lalu apa ya Bu? Yang terakhir mungkin saya kurang memahamin
pembelajaran berdiferensi yang dalam itu seperti apa. Saya hanya tahunya bahwasanya berdiferensiasi itu hanya membebaskan gaya belajar siswa. Oke. Tapi untuk ke dalamnya harus bagaimana saya belum terlalu paham. Oke, baik Ibu. Berarti dari yang Ibu sampaikan tadi ada 4 poin nih yang saya tangkap ya Bu. Yang pertama, Ibu rasa yang perlu ditingkatkan lagi adalah media ya Bu ya. Media, pengguna media yang menarik supaya siswa lebih tertarik dan pembelajaran lebih menyenangkan seperti itu ya Bu ya. Kemudian waktu. Iya, waktu ya Bu ya, yang kayaknya harus lebih dimaksimalkan seperti itu ya Bu ya. Kemudian ice breaking yang bisa menarik perhatian siswa dan semangatnya seperti itu ya Bu ya. Dan tentang pembelajaran diferensiasi yang masih perlu digali lebih dalam lagi seperti itu ya Bu ya. Oke, luar biasa sekali ya Bu Anita ini bisa melihat apa saja yang perlu ditingkatkan dari pembelajaran kemarin di kelas seperti itu ya Bu ya. Jadi Bu Anita dari apa yang Ibu sampaikan tadi, permasalahan-permasalahan yang timbul selama Ibu melakukan proses pembelajaran itu tadi, menurut Ibu ada nggak rencana yang bisa Ibu lakukan atau ada nggak hal-hal yang bisa Ibu lakukan supaya bisa mengatasin kekurangan-kekurangan tersebut? Yang pasti yang pertama yaitu mempersiapkan segalanya ya Bu ya, mempersiapkan dari awal gitu. Misalkan gini, kita sebelum masuk itu kita harus mengukur waktu. Jadi kan step by step pembelajaran itu harus kita tahu gitu, sehingga waktu itu cukup untuk semuanya gitu. Lalu media juga, pokoknya kekurangan saya yang semalam itu saya tutupilah dengan pertemuan berikutnya. Yang paling penting mungkin kalau menurut saya sih, yang karena saya belum paham ya, saya akan mempelajari dulu itu apa itu pembelajaran diferensiasi. Itu sehingga saya dapat menerapkan kepada siswa itu lebih gampang ataupun lebih tahu, lebih paham. Oh, rupanya seperti ini yang lebih benarnya, seperti itu. Oke, baik Bu Anita, bagus sekali ya Bu Anita ya. Nah jadi Bu, terkait yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana tuh langkah atau tindakan nyata, aksi nyata, bisalah kita bilang seperti itu, yang bisa Ibu lakukan untuk rencana Ibu yang Ibu kemukakan tadi. Ibu bilang tadi kan ingin melakukan perbaikan nih minggu depan atau di pertemuan selanjutnya ya kan, dari segi media, kemudian strategi pembelajaran berdiferensiasinya, kemudian waktunya juga. Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasin itu semua? Untuk mengatasi itu semua, kalau untuk media mungkin saya membuatnya lebih rinci lagi ataupun lebih menarik lagi, ya kan Bu? Kalau untuk pembelajaran diferensiasi itu, saya kayaknya harus belajar lebih optimal lagi lah Bu. Bisa dari teman sejawat yang sudah memahami seperti Ibu misalkan, ataupun saya melihat dari aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti YouTube. Oh, bagaimana tuh berdiferensiasi, bagaimana diterapkan kepada siswa, seperti itu. Luar biasa sekali ya Bu Anita ya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan ya Bu, berkolaborasi dengan teman sejawat ataupun melihat media-media yang ada di internet kayak YouTube. Atau satu lagi mungkin Bu, platform Merdeka Mengajar ya Bu ya. Platform Merdeka Belajar, di situ semua benar pembelajaran sekali, ada. Iya benar sekali. Iya, luar biasa ya Bu Anita ya. Ibu mampu menciptakan solusi sendiri seperti itu ya Bu, atas permasalahan yang Ibu hadapin di proses pembelajaran itu ya Bu ya. Oke Bu Anita, selanjutnya nih yang mau saya tanyakan Bu, terkait rencana Ibu tadi, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakannya? Kalau untuk masalah ketentuan waktunya, saya sih sepertinya belum bisa menentukan kapan. Yang pasti sampai saya memahamin, mungkin bisa pertemuan selanjutnya saya sudah memahamin, akan saya lakukan, ataupun masih proses pembelajaran ya. Jadi saya belum bisa menentukan. Yang pasti saya belajar, setelah saya pahamin keseluruhan baru bisa saya lakukan.
Menurut Ibu, berapa lama waktu yang Ibu butuhkan supaya Ibu dapat menciptakan media yang menarik, kemudian kayak Ibu bilang tadi penggunaan ice breaking, kemudian pembelajaran berdiferensiasi untuk memahami pembelajaran berdiferensiasi ini dengan melihat YouTube maupun platform Merdeka Mengajar. Berapa lama itu Bu kira-kira waktu yang Ibu butuhkan kira-kira? Waktunya itu paling pertemuan berikut atau 2 kali pertemuan sekitar 2 minggu seperti itu ya Bu ya? Iya. Oke, luar biasa ya Bu ya. Tetap semangat berarti ya Bu ya. Harus untuk siswa itu lebih menarik lagi untuk Iya, benar belajarnya. sekali Bu. Iya, benar sekali. Oke Ibu, luar biasa ya Bu ya. Kemudian Ibu, menurut Ibu kira-kira siapa ya yang dapat membantu Ibu untuk mewujudkan rencana-rencana yang ingin Ibu realisasikan dalam jangka waktu 2 minggu yang tadi seperti Ibu katakan tadi? Kalau siapa berarti kayaknya lebih ke teman sejawat ya Bu. Kita berkolaborasi dengan teman-teman, mungkin ada teman-teman yang sudah paham gitu kan. Misalkan seperti Ibu, saya akan sering bertanya ya kan, sering bertanya kepada Ibu bagaimana sih seperti ini. Kalau ke teman, yang kalau ke media ya paling sering-sering lihat YouTube lah. Oke, baik Ibu, luar biasa. Berarti kolaborasi ya dengan rekan sejawat. Mungkin tidak hanya saya saja Ibu ya, banyak Iya, yang banyak. Di sekolah kita sebenarnya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, cuman nggak Tidak tahu memahami itu bahwa berdiferensiasi, iya benar gitu. sekali. Kayak Ibu kemarin Iya. hasil bincang-bincang kita, Ibu mengatakan ya saya sudah lakukan gitu dan saya tidak tahu itu ternyata adalah pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu ya Bu ya. Berarti kita harus sering berdiskusi seperti itu ya Bu ya. Baik sekali Bu Anita, luar biasa sekali ya Bu Anita ya. Iya. Oke Bu, yang terakhir nih Bu. Jadi dari percakapan kita tadi nih Bu, sesuai dengan harapan Ibu tadi ya, apakah apa gitu kesimpulan yang bisa Ibu dapatkan atau hal-hal apa yang bisa Ibu dapatkan dari percakapan kita dari awal tadi Bu sampai sekarang? Kesimpulan yang saya dapatkan dari pembicaraan kita ataupun yang kita lakukan yang observasi semalam itu juga bisa bahwasannya setiap metode pembelajaran yang ada itu sebenarnya menarik. Itu sebenarnya menarik, mau metode apa gitu kan, itu mengajak siswa untuk memahami materi kita itu supaya menarik gitu. Tapi kitanya aja ya hanya menggunakan beberapa metode pembelajaran karena udah sistem udah biasa, sudah mengakar kan. Masuk ke kelas, memberikan materi sedikit, kumpulkan, lalu memberikan tugas tanpa mengetahui apa sih maunya siswa ini. Iya, gitu. benar sekali Bu. Sedangkan yang semalam yang sudah kita ataupun yang sudah saya lakukan, yang sudah Ibu bimbing, itu ternyata melalui metode mengajar diferensiasi, anak itu lebih menarik gitu untuk membuat materi yang saya kasih tugasnya gitu. Misalkan mereka hobi menggambar, aku hobi menggambar, Ibu ini ngasih kok aku menggambar dengan menjelaskan siklus ini. Ada hobi sekarang kan lagi tren-tren anak-anak itu membuat satu gerakan kayak di TikTok itu, tapi dengan penjelasan tentang siklus hidrologi. Materinya ya Bu ya. Iya, jadi benar sekali Bu. saya ambil kesimpulan bahwasannya semua metode itu baik, hanya kita yang tidak memahaminya, sama seperti saya tidak memahaminya secara keseluruhannya, sehingga kita masuk ke kelas itu menjadi monoton sama si siswa. Itu aja Bu. Berarti kita sebenarnya perlu belajar lebih dalam lagi menggali model-model pembelajaran, contohnya model pembelajaran berdiferensiasi seperti itu ya Bu ya. Oke, baik Bu Anita, luar biasa sekali ya Bu ya. Saya rasa apa yang sudah Ibu lakukan itu sesuatu yang luar biasa dan saya cuman bisa kasih support semangat ke Ibu. Nanti kita bisa berdiskusi kembali mengenai strategi ini ya Bu ya. Dan terima kasih
kasih Bu sudah menyempatkan waktunya untuk saya lakukan supervisi, ibaratnya seperti itu ya Bu, dari percakapan praobservasi, kemudian observasi, dan sekarang percakapan pasca observasi. Oke Bu Anita, saya rasa ini ya ending dari percakapan kita ya Bu. Terima kasih atas waktunya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Anita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.